Sobat ADB, jumpa lagi. Ya, jadi hampir kurang lebih 2 minggu saya tidak membuat video karena masih dalam tahap pemulihan. Saya harap semoga Sobat ADB semua diberikan kesehatan walafiat. Ya, jadi di video kali ini kita akan bahas terkait dengan kasus korupsi yang ada di Kota Semarang. Jadi hari ini KPK resmi menetapkan Wali Kota Semarang, yaitu Mbak Ita beserta suami, kemudian beserta 2 orang lainnya dari pihak swasta sebagai tersangka. Jadi hari ini baru menetapkan sebagai tersangka. Sebenarnya kasus ini sudah ramai sejak 2 atau 3 minggu yang lalu. Ya kalau sebelumnya kemarin itu kalau kita lihat berita bahwa Mbak Ita beserta suaminya ini dicekal ke luar negeri, jadi tidak boleh kemana-mana karena ada indikasi melakukan dugaan tindak pidana korupsi terhadap penyediaan barang dan jasa tahun 2023-2024 serta dugaan gratifikasi. Jadi hari ini baru ditetapkan sebagai tersangka. Nah, setelah Mbak Ita ini ditetapkan sebagai tersangka, banyak pengamat terus dari simpatisan partai juga menyatakan bahwa ini adalah target politik. Jadi Mbak Ita ini adalah target politik. Jadi ini bukan murni kasus hukum, tapi mereka beranggapan ini adalah kasus politik. Ya, karena Mbak Ita ini kan akan diusung oleh Partai PDIP Perjuangan untuk menjadi kandidat kuat calon wali kota Semarang. Ya memang kebetulan saya juga berdomisili di Semarang. Saya tahu betul bahwa kontestasi politik di kota Semarang ini lagi sengit-sengitnya. Ya memang betul Mbak Ita ini memimpin di puncak tertinggi ya. Dari berbagai macam hasil survei menunjukkan bahwa beliau memang memiliki elektabilitas yang cukup tinggi. Nah, kalau saya melihat bahwa pandangan dari beberapa pengamat politik, pandangan dari beberapa simpatisan partai yang menyatakan bahwa Mbak Ita ini adalah korban politik. Saya hanya mau menyampaikan begini. Yang namanya kasus hukum ya dengan kasus politik itu berbeda, ranahnya berbeda. Kalau kasus hukum manakala ya semua warga negara siapapun itu ya, kalau dia terindikasi atau diduga melakukan tindak pidana dalam bentuk apapun, ya itu harus diproses. Mau dia sedang dalam kontestasi politik atau sedang mempersiapkan untuk mencalonkan diri sebagai wali kota, gubernur, atau DPRD atau bahkan presiden sekalipun, tidak mau tahu. Kalau sekiranya KPK melihat bahwa ini ada indikasi dugaan tindak pidana korupsi, ya sudah harus ditangani. Karena itu adalah tugas dan kewenangan yang sudah diberikan oleh KPK. Malah KPK itu akan disalahkan manakala mereka mengetahui ada indikasi tindak pidana korupsi tapi dibiarkan. Ya hanya karena masih dalam momentum politik, ya tidak bisa. Ya, artinya saya harap kepada para pengamat politik tidak bisa berpandangan seperti itu. Karena kalau misalkan kemudian KPK turun nih, ya KPK turun, ada indikasi korupsi, apalagi sudah menetapkan tersangka ya, pasti mereka memiliki 2 alat bukti yang cukup, ya, yang menunjukkan bahwa wali kota Semarang, ya, diduga melakukan tindak pidana gratifikasi atau melakukan tindak pidana korupsi. Itu. Jadi tidak bisa karena alasan mau ikut pilkada, terus kemudian penegak hukum dalam hal ini KPK membiarkan seseorang ini tetap dalam mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Tidak bisa. Ini yang sangat berbahaya. Ya, kalau KPK membiarkan atau terkesannya membiarkan biar kemudian tidak mengganggu kontestasi politik, tidak bisa dibayangkan kalau mereka terpilih nanti. KPK sudah mengetahui kalau mereka ini melakukan tindak pidana korupsi. Nah, kalau mereka terpilih, apa jadinya? Itu yang tidak kita inginkan. Oke, jadi saya harap tidak boleh kita mencampur adukan antara politik dengan hukum. Ya. Kalau dia merasa surveinya tinggi, ya di mana-mana kalau namanya incumbent ya surveinya pasti tinggi. Ya. Jadi memang kalau Mbak Ita ini, kalau di Kota Semarang dari berbagai macam
survei itu memang dia yang paling tinggi elektabilitasnya. Ya karena dia ini kan incumbent wali kota saat ini. Jadi bukan berarti ketika dia incumbent terus kemudian tingkat elektabilitasnya tinggi, terus dia tidak bisa disentuh sama hukum. Tidak bisa. Ya, siapapun warga negara Indonesia, kalau dia bersinggungan dengan hukum, kalau dia merugikan keuangan negara, ya harus ditindak. Ya, istilahnya itu equality before the law. Semua orang itu sama di mata hukum. Begitu. Sobat ADP sekalian, kalau saya melihat bahwa memang kalau kasus korupsi yang ada di Indonesia ini sangat sulit untuk dibasmi. Kenapa? Karena khusus terkait dengan pejabat negara yang menyalahgunakan kewenangannya, ya, itu kan mereka bermulanya itu karena tingginya ya biaya politik ini, ya, tingginya biaya politik. Itu semua itu timbulnya dari situ. Contohnya kemarin pada saat pemilihan umum, ya. Oh, itu di mana-mana itu politik uang itu terjadi di mana-mana. Serangan fajar itu terjadi di mana-mana. Tahu tidak? Bibit korupsi itu timbulnya dari situ. Besarnya nilai politik, ya, mahalnya politik di Indonesia itu. Pada saat pencalonan, ya, mereka akan menghamburkan banyak uang, ya, untuk masyarakat agar memilih dia. Nah, ketika dia terpilih dan ketika dia menjabat, jangan harap, ya, jangan harap kalau dia nanti bekerja dengan baik untuk rakyat. Secara manusiawi pasti dia akan mencari bagaimana caranya agar modalnya itu dikembalikan. Nah, itu yang repot. Ya, jadi kalau namanya kasus korupsi ini, ya, evaluasi itu dari berbagai macam elemen, dari pejabat, ya, begitu pun juga dari masyarakat. Kalau masyarakat menerima, ya, amplop-amplop menjelang pemilihan, itu akan menunjukkan bibit-bibit korupsi ke depannya. Percaya. Makanya semoga saya harap kepada masyarakat agar bisa menyadari hal ini. Agar kemudian ke depannya paling tidak angka korupsi di Indonesia ini sedikit menurun, bisa ditekan. Kalau tidak itu semakin merajalela. Oke, kembali lagi terkait lagi dengan wali kota Semarang tadi menanggapi dengan statement dari beberapa simpatisan partai yang menyatakan bahwa Mbak Ita ini adalah korban politik. Tentunya kalau menurut saya sangat-sangat tidak berdasar. Kenapa? Karena antara politik dan hukum itu adalah dua ranah yang berbeda. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.